Selamat pagi adik-adik semua. Saya berharap adik-adik masih dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti perkuliahan kita. Kita akan lanjut lagi ya ke bahasan Sandi Asci. Sandi Asci sendiri ini merupakan penggunaan yang paling luas ya. ASCII itu American Standard Code for Information Interchange ya, Amerika punya. Nah, di sini di ASCII ini dikenal dengan nama 7 bit ya. Nah, kenapa 7 bit? Karena kita menghitung bitnya itu atau bilangan bitnya itu 7 ya. 7 ya. 7 di sini maksud saya itu 7 ya, ini binernya ini 7 bit. 1 2 3 4 5 6 7 ya, sini tuh 2 3 4 5 6 7 ya, 7 ya. 3 ini 3 4 3 ini 6 salah nih. 1 2 3 4 5 6 7 ya. 7 di sini maksudnya 1 2 3 4 5 6 7 ya. Nah, 7 di sini maksudnya dihitung dari 0 ya adik-adik ya. Dari 0 sampai ke 7 ya. Bisa dibilang kayak gitu. Nah, 7 di situ kita ngitungnya dia kan 8 jadi dibagi 4 ya. Bisa kita ngitungnya dari 0 ya, dari 0 sampai dibilang jadi 7 ya, 7 bit yang bisa ASCII yang dibilang ya, 7 bit. 7 bit di sana terdapat 128 grup ya. Di sini terdapat 128 kombinasi, mohon maaf 38 kombinasi. Nah, 32 kode di antaranya karakternya seperti ini ya. Karakternya seperti ini, kalau kita bisa lihat. 128 kombinasi dan 34 kode memiliki arti masing-masing ya. Nah, yang 34 kode itu nanti kalian bisa tahu nih artinya itu apa gitu. Nah, biasa ini digunakan untuk mentranslate bahasa mesin ke bahasa manusia. Nah, kalau kita bisa lihat di sini ada karakternya ya, ada. Di sini ada karakternya yang mengatakan bahwa setiap bilangan itu memiliki nilai heksadesimal atau desimal ya. Nah, di mana heksadesimal dan desimal itu nanti akan dirubah ke bentuk binernya. Nah, bentuk binernya ya. Mungkin bisa dilihat di slide-nya. Misalnya kita mau ubah ya nilai dari ya, kita langsung ke dalam kasus misalnya garis miring begini ya. Nah, garis miring begini ini masuk ke dalam 7 bit biner bahasa ASCII. Ya, itu bagaimana ya nama istilahnya. Kalau kita lihat garis miring ini kalau kita bisa lihat karakternya ya, lihat karakternya dulu. Posisinya di mana? Di sini ada mirip 5C ya. Ini berarti nilai heksadesimalnya 5C. Nah, sebelum kita lihat itu 5C itu berapa nih kira-kira? Heksadesimal untuk 5C itu berapa nih adik-adik? 5 itu 0101 ya. Kalau C itu berapa? 1100 ya. Mudah-mudahan bisa hafal ya, karena saya sering jadi hafal. Nanti dia berarti 7 bitnya itu dihitung 8 ya, 8 dari hitung 8 karena dari belakang ya dihitungnya. Dihitungnya kayak gitu. Nah, terus kita lihat berapa nih ya, kan? 101 ini ada 0 ya sebenarnya di sini. 101 1100 ya. Begitu ya. Nah, kalau yang key gimana, Pak? Nah, kalau key lihat aja 51-nya berapa, terus nanti bisa diubah ke dalam biner ya. Nah, sepertinya ini cukup mudah ya Sandi ASCII untuk kalian nih. Kita ke yang lebih familiar ya buat adik-adik. Ada bytes, ada nibble, ada word. Nah,
biasa byte ini byte dulu ya, byte ini digrupkan jadi 8 bit ya. Ingat ya, 1 byte 8 bit ya, 1 byte 8 bit ya. Kita sudah ingat ya, 1 byte ada 8 bit ya, 1 byte ada 8 bit. Nah, 1 byte 8 bit ini memiliki kemungkinan 2/8 ya, bebas ya, bisa sampai 16 ya, tergantung dari berapa byte yang diinginkan ya. Byte ini nanti di microcontroller sangat berguna dalam pencacahan ya, atau ketelitian sebuah microcontroller dalam menghitung akurasi ya di byte ini ya, paling sering digunakan byte ini. Nah, kemudian sebelum kita lanjut dulu ya, sebelum saya kasih studi kasus tentang byte ini. Biasanya kan kalau kita mau beli paket internet ya, biasa berapa Mbps, berapa kbps ya. Sebentar kita kesana biar sesuai sama realita gimana. Kemudian kita ke nibel ya, mungkin nibel ini jarang adik-adik ketemu ya nibel ya, tapi biar ada pengetahuan aja. Ada nibel ini terdiri dari 4 bilangan memiliki 24, 16 kemungkinan ya, beda ya, lebih pendek ya kemungkinannya. Nah, terus kemudian word. Nah, word ini biasa digunakan di mikroprosesor. Nah, ini lebih advance lagi ya, kalau udah word ini sudah memiliki 64 bit. Ini buat di mikroprosesor ya, karena kuliah kita mikrocontroller, mungkin kita lebih ke byte ya. Mungkin kalau ikut kuliah saya kemarin, saya sudah menjelaskan prosesor ya yang memiliki 64 bit atau 32 bit. Nah, tergantung dari kerapatan memori itu ya. Nah, kita ke sini dulu sebelum contoh kasus ya. Ada namanya MOS, ada namanya list ya. Kayaknya pertemuan kemarin saya sudah jelasin list sama MOS ya, yang di depan sama yang di belakang ya, menghitung ya, sudah saya jelasin. Nah, ini untuk contoh kasus kayak gini, 1 kilobyte 1 KB ya, ingat ya, 1 KB kilobyte. KB sebenarnya nih, KB nya ini kecil ya, tulisannya salah ini, KB. Tapi kalau B yang besar itu byte, bener ya. Nah, kalau kita studi kasus dulu ya, MB ya, nih kayak gini MB. Nah, misalnya kalau kita mau beli paket internet nih Pak, bagaimana Pak? Kan biasanya kan kalau kita beli paket internet itu ada yang kalau beli, taruhlah kita beli paket teri ya, paket teri. Nah, paket teri itu misalnya kita beli, atau Smartfren atau provider yang lainnya. Nah, misalnya kita beli, kita dikasih berapa giga Pak, biasanya kan hanya 1 GB belinya gitu. Terus bandwidthnya berapa gitu kan. Oh, bandwidthnya 2 Mbps, kecil sekali sebenarnya 2 Mbps. Biasa kalau yang pakai wifi yang Telkomsel IndiHome itu paling kecil 20 ya, 20. Malah ada yang 10 ya kalau nggak salah. Nah, bagaimana cara ngitung kecepatannya itu? Nah, begini nih cara ngitung kecepatannya. Misalnya nih, studi kasus kita punya 2 megabyte per second ya. Nah, 2 megabyte per second contohnya, mega ya, mega 1 byte, ingat ya, 1 byte 8 bit. Nah, 1 kilobyte ini 1024 ya, ini kira-kira lah gitu ya, mendekati gitu 1000 sebenarnya kan, 1000, 1 kilobyte 1000 karena dia 2 pangkat 8 ya, 8 ya, 8 pangkat 8 ya, bener ya, kalau salah nanti bisa dikoreksi. Nah, ini kalau dilihat ini ada toleransi sedikit ya, 24 1 bit, 1 kilobyte 1024 byte ya. Nah, kalau kita ngitung 1 megabyte ada 1024 kilobyte. Nah, kalau kita ini diketahui ya, 1 kilobyte berarti 1024 megabyte ya, sesuai dengan ini ya, sesuai dengan ini 1 GB
Nah, 1 GB 1024 MB. 1 menit ada 60 detik. Nah, terus berapa kecepatan? Nah, kalau kecepatan ini kan sebenarnya kita bisa hitung ya, bisa pakai software berbeda ya, software ukur kecepatan ya, atau bisa dilihat di kalau yang punya IDM atau mau yang punya pengukur kecepatan di laptopnya masing-masing, kita bisa lihat. Nah, kalau mengukur sendiri itu kan berbeda nih kecepatan sama menghitung matematis kan. Nah, ada faktor X-nya juga kan kalau mau ngitung pakai software tertentu. Di mana software itu kadang terhalang ya, terhalang atau sinyalnya buruk atau gimana. Nah, tapi ini kita perhitungan secara matematisnya gimana. Nah, ternyata yang buat 2 Mbps itu hitungnya tuh begini. Nah, hitung kecepatannya. Misalnya kita punya file 1 GB ya, berarti 1024 MB, berarti dikali 1000 kilobyte kan. Nah, berarti kita punya jatah, kalau dikali byte ya, ini jadi kilobyte, kita punya berapa nih? 100 ya, 100 10.000 ya, 10.000 kilobyte. Kalau dikali ini ya, kita punya cukup besar kalau dijadiin kilobyte. Kita punya 1 juta ya, 1 juta kilobyte. Kita punya 1 juta kilobyte. Ini nolnya 1 juta kilobyte ya. Nah, kemudian kita akan menghitung kecepatannya berapa. Berarti dia punya FUP istilahnya. Kalau beli-beli itu FUP atau bandwidth ya, bisa kita bilang berapa intinya. Biasa kan FUP dia bilang. FUP-nya berapa biasanya kalau beli paket yang unlimited itu punya batasnya, setelah lewat dari 1 giga kecepatan menurun. Nah, putih-putih ya. Nah, kemudian kita punya 2 MB. Nah, 2 MB. Nah, berarti kita punya kecepatan 2 MB ya. Ingat satu bit 8 byte. Nah, tinggal dikali 2, kita dikali 2 Mbps kan. Karena ini kan 1000, kita jadiin di kilobyte, berarti kita punya kecepatan 256 setelah dibagi 8. Nah, ingat 1 byte 8 bit nih. Jadi dibagi 8 di sini. Berarti dapat kecepatan 2,56. Nah, ini kecepatan maksimalnya. Berarti kalau yang punya kecepatan 2 MB per second, 256 kbps, menurut saya lambat ya, karena yang cepat sudah bisa MB ya. Kalau udah bisa mungkin internet tercepat yang pernah saya pakai bisa sampai 10 MB ya, itu pun di negara lain. Di Indonesia pernah waktu kuliah dulu ya, tapi keadaan sepi ya. Mungkin kalau di tempat kampus kita mungkin kalau mainnya sendiri mungkin bisa ya, karena dibagi juga kan, dia punya jatah sendiri. Nah, terus kita bisa menghitung berapa sih lama waktunya yang dibutuhin kalau kita full ngedownload. Nah, ini konversi waktunya. Konversi waktunya berarti kita punya file 1 GB dibagi 256 kan. Ini kita ke yang ini ya. Kita ke byte ya. Tadi ada di 8 bit kan. Nah, ini di 8 bit 256. Jadi kita punya detik sekitar 4096 detik. Nah, untuk konversinya sendiri tinggal dibagi sama menit ya. Berarti kita punya waktu kalau bermain terus itu atau ngedownload terus bisa dapat 68,2 menit ya. Jadi kesimpulannya bandwidth mega 2 Mbps itu kita dapat jatah 1,1 giga itu kecepatan downloadnya. Nah, biasanya kan masalahnya di kecepatan downloadnya, karena kan semakin kecepatan downloadnya tinggi, tentu kuota kita itu akan tetap cepat habis ya. Nah, itu salah satu studi kasus ya. Jadi kalau adik-adik nanti mau beli paket internet, nah jangan lupa nih rumusnya nih kayak gini. Nah, jadi ingat aja nanti misalnya mau beli berapa paketnya gitu. Biasa taruhlah kita mau beli paket yang 100 giga kan, bisa ada yang 100 giga yang kalau IndiHome atau paket
Smartfren ya, ada Smartfren yang 60 giga ya, 60 giga, tapi dia dibagi jadi dua, paket malam sama paket pagi. Nah, terus kita harus tahu berapa Mbps-nya. Nah, itu nanti adik-adik bisa ngitung sendiri ya, pakai cara ini berapa sebenarnya kecepatan transfer rate-nya atau bandwidth-nya, sehingga kita bisa maksimalin penggunaan dari internet kita sendiri. Jadi bisa dihemat-hemat ya, dihemat-hemat. Nah, ini salah satu studi kasus dari Megabit ya. Megabit mungkin ini paling besar ya. Mungkin kita masih di zamannya terabyte ya. Masih di zamannya terabyte, kalau sekarang paling tinggi terabyte. Belum ketemu nih kita istilah brontobyte 1 gigabyte ya, belum ketemu ya, belum terdengar gitu di pasaran, masih sampai sekitar terabyte lah. Kita masih ada di sini nilainya. Bukan teknologi, masih harganya ya, harga yang terjangkau di pasaran masih sekitar terabyte ya, atau terabyte atau 1000 gigabyte ya. Jarang ya, biasa kalau sudah bisa 1 tera ya, 1 terabyte yang buat SSD lumayan ya gitu. 1 terabyte ya. Oke, itu salah satu trik ya bagaimana caranya membeli paket internet dari ilmu microcontroller ya. Jadi biar menjembatani ya kuliahnya ngapain sih. Nah, kemudian itu kita bisa dapat sedikit ilmu dari byte ya, byte, bit. Ingat ya, 1 byte 8 bit. Nah, kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita masuk ke istilahnya gerbang logika. Nah, ini outline-nya apa sih? Logika biner ya, gerbang logika, aplikasi rangkaian logika, operator aritmatika. Masih ada sinyal, di sini ada wire, ada bus, ada clock, ada reset ya. Mungkin pernah didengar sama kuliah sebelumnya tentang logika biner, kayaknya ada di elektronika dasar ya. Logika biner ini cukup mudah menurut saya, cukup mudah. Ini hanya sekedar mengingatkan, refreshing sedikit. Logika biner. Nah, logika biner di sini tentu kita mengenal angka yang namanya 0 dan 1 ya. Logika biner ada yang mengatakan logika 0 fast, ada bilang true, ada on, ada off, ada low, ada high, ada no, ada yes, ada open switch, ada close switch ya. Tergantung kesepakatan ya, istilahnya ini mau dipakai yang mana. Kemudian kita masuk ke gerbang logika. Nah, logika gates atau rangkaian gates adalah rangkaian digital yang mengambil satu atau lebih input biner dan menghasilkan suatu output ya. Berarti dia mengambil satu rangkaian biner, kemudian kita baru bisa menghasilkan satu output atau satu aksi tertentu ya. Ini sebenarnya kalau di microcontroller dasar banget ya. Kita sih di aplikasinya biasanya nggak ketemu nih. Biasanya ini sudah tertanam di microcontrollernya. Ini asal sekedar tahu aja cara proses kerjanya seperti apa. Sebenarnya kan kalau dalam aplikasinya kita jarang sekali nemuinnya. Aplikasi langsung ya, kita jarang sekali nemuin. Kita biasa sudah jadi produk jadi ya. Jadi kayak microcontroller, kita nggak usah mengatur lagi ya rangkaiannya, gerbang logikanya seperti apa ya, karena sudah pabrikan istilahnya. Jadi kita kayaknya di microcontroller ini kalau saya lihat ya langsung aja ke aplikasi, gimana cara bikin program, terus bagaimana menjalankan sebuah suatu proses microcontroller kayak begitu ya. Nah, tapi jangan dilupa juga asalnya itu gerbang logika ya. Jadi nanti kalau kalian mungkin mau sekolah lagi atau mau penelitian tentang lebih dalam tentang bagaimana cara bikin microcontroller, nah seperti inilah yang harus dipahami.
alasan-alasan seperti ini yang dibaliknya, bukan karena kita tidak bisa loncat langsung ya, tapi harus menjelaskan step by step langkahnya seperti apa ya. Jadi kalau kalian masuk ke dunia kerja atau punya kesempatan kerja di mikroan, mikroprosesor atau pembikin IC itu, nah nanti mungkin bisa ke arah sini ya. Karena saya ada keluarga yang pernah kerja di bagian kayak gerbang logika ya. Mungkin itu sekilas informasi. Nah, ini gerbang-gerbang logika mungkin adik-adik pernah dengar ya, kayaknya di waktu SMA ini saya juga pernah dapat nih. SMA jadinya refreshing. Kalau yang saya SMA kayaknya pernah ya, SMA atau STM ya, adik-adik pernah dapat cukup mudah ya. N 00 sama dengan 0, 01 sama dengan 0. Pokoknya kalau dia bernilai hidup semua baru di 1. Nah, kalau yang core ya, core ini kalau ketemu angka 1 pasti dia jadi 1. Nah, kalau yang not, nah lihat jangan lupa simbolnya ya, di gambarnya ini ada bulat sedikit, ada runcing sedikit. Kalau yang not ada bulatan sedikit sama segitiga ya. Diapain aja biasanya kalau gerbang-gerbang logika seperti ini itu biasanya masuk ke bagian PLC ya, adik-adik ya. Kalau kita main ke PLC, nah nanti ada gerbang logika seperti ini, nanti kalian bisa temuin. Nah, di sana salah satu aplikasi yang kalian bisa gunakan ya. Tapi kalau di microcontroller nggak ketemu. Tapi kalau di yang lebih dalam kayak PLC pasti ketemu kan. Di PLC ada ketemu, kita seperti ini. Jadi buat adik-adik yang nanti kerja di industri yang bermain tentang PLC, nah pasti ada kayak gini karena ini bahasa dasar. Nah, seperti itulah ya, sangkut pautnya seperti apa. Nanti saya rencananya ini kita sampai ke PLC, bikin PLC pakai Arduino Nano ya. Saya harap ada Arduino Nano. Kalau nggak punya Arduino Nano, nanti kita bisa pakai Proteus ya, install Arduino Nano di sana. Baru kita coba jalanin gerbang logika, terus kita coba bikin ada aplikasinya yang sudah jadi ya, nanti saya kasih tahu ya, atau di pasaran juga sudah ada ya. Nah, tapi kita bisa coba ya gerbang logika di sana, atau kita bisa coba nanti di Proteus ya. Proteus kita coba masukin codingannya juga di sini. Nanti saya akan membahas sedikit tentang codingan, trik codingan. Kemarin soalnya ada adik yang nanya ya, dari kelas sebelah ya, menanya sedikit masalah teknis tentang kalibrasi ya, sistem kalibrasi. Nah, di sana kemarin sebenarnya di kuliah semester kemarin saya menjelaskan sistem kalibrasi, tapi karena kita offline, terus kemudian di kuliah offline ini belum ada kesepakatan bagaimana cara kuliah online selama masa pandemi. Ini kreatif aja mungkin karena beda dosen, beda cara ya untuk menjelaskan. Nah, kita balik lagi ini ke gerbang not ya. Gerbang not mungkin ini adik-adik nanti bisa baca dan bisa diingat bentuknya seperti ini. Kemudian cara menjalankannya seperti ini. Mungkin kita ke aplikasi rangkaian logika ya, multiplexer atau MUX. MUX ini sudah pernah saya jelaskan ya di awal, bagaimana cara mengkonversi multiplexer ya, seperti main tomografi yang pernah saya jelaskan pada semester pada slide pertama, slide kuliah pertama. Mungkin pada pertemuan berikutnya kita coba aplikasi gerbang SOR dan NOR-nya pakai Proteus, atau bisa dicoba sendiri ya. Nanti bisa request mau dicoba atau enggak ya, bisa dikasih tahu mau dicoba. Kalau mau dicoba, saya coba sedikit aja, nanti ada bisa jalanin gimana Proteus itu ya berjalan. Nah, mungkin sekilas dulu ya, karena biar bisa ini masuk ke YouTube ini.
bisa dicoba ya Dede ya. Reviews-nya saya sudah bagi ya, kalau nggak salah software-nya nih, kalian bisa cari di sini. Nor ada, tinggal dimasukin ya. Nah, Nor ada ya. Mungkin pertemuan berikutnya ya saya akan bikinkan slide tentang ini ya. Oke, selamat pagi, semoga sehat selalu, jaga kesehatan, tetap keluar pakai masker. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.